Di dalam pengawalan kasus Subang, ada berita seorang pemuda rambutnya belah dua tertangkap CCTV, dan kemudian orang ini saat ini sedang dicari, dicurigai. Nah, mari kita lihat dari prediksi kartu tarot, anak muda ini terhubung dengan siapakah? Ciri-cirinya bagaimana? Orang yang memerintahkan atau yang menjadi satu tim dengan dia? Tapi di sini masih prediksi loh ya, prediksi masih memperkirakan bisa tembus atau bisa juga tidak, atau nyerempet sedikit-sedikit. Tentunya kalau kalian sudah mengikuti channel saya dalam pengawal kasus Subang, dari mulai pertama dulu sudah sering kali saya ingatkan bahwa prediksi ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Di sini saya hanya bisa membantu memberikan clue-nya saja. Di pos mana yang perlu didalami sehingga energi dari Pak Polisi tidak terbuang sia-sia untuk mendalami keseluruhannya. Jadi sudah ada clue-cluenya di poin-poin mana yang perlu didalami. Itu tugas saya di sini ya. Jadi kalian jangan terlalu parno dengan pengawalan kasus Subang ini, dikarenakan saya mengawal dari sisi yang lainnya. Padahal untuk kasus kriminal diperlukan alat bukti yang tidak asumsi, yang tidak perkiraan, yang tidak prediksi dan lain sebagainya. Saya menyadari itu ya. Tapi saya sebatas memberi clue di sini. Ditambah lagi, saya sebenarnya ada panggilan hati teman-teman saat mengawal kasus ini pertama kali. Sebenarnya akun saya ini lebih ke untuk memprediksi artis ya. Tapi karena entah mengapa saat itu saya ada panggilan jiwa untuk terjun di prediksi pengawalan kasus ibu dan anak di Subang. Ini pengawalan saya yang pertama kali di kasus Prajapati. Yang pertama kasus Subang, kemudian kasusnya Sambo, kasus Kalideres dan lain sebagainya. Kalian bisa nonton di situ bagaimana prediksi saya bisa membantu atau tidak, atau paling tidak tembus atau tidak dalam pengawalan kasus-kasus tersebut. Mari kita kembali dalam prediksi. Pakai kartu yang mana ya? Pakai kartu yang ini saja ya. Siapakah yang terhubung dengan laki-laki yang berbelah rambut tengah? Ya, rambutnya dibelah tengah. Siapakah yang terhubung dengan pemuda ini? Seorang laki-laki rambutnya dibelah tengah. Siapakah yang menyuruhmu? Despair. Ada seseorang yang tertekan, putus asa. Jadi orang yang menyuruh si anak rambut belah dua ini adalah seseorang yang mengalami tekanan, keputusasaan karena usahanya tidak berhasil. Usahanya untuk mempengaruhi Bu Tuti tidak berhasil. Ada simbol despair, putus asa. Kita gali lagi. Putus asa karena apakah orang ini? Dikarenakan courthouse, rumah pengadilan teman-teman. Nah, awal dari dia menyuruh dikarenakan putus asa karena sudah mentok dalam mempengaruhi Bu Tuti. Dan saat ini dia juga mengalami tekanan karena ada rumah pengadilan, yang artinya dia nantinya bisa saja terjerat oleh hukum. Ya bisa, karena memang terkoneksi dengan rambut belah tengah ini ya. Tapi saat ini rambut belah tengah masih dicari dan didalami kembali kasusnya oleh pihak yang berwajib. Ada rumah pengadilan di sini, jadi saya optimis kalau kasus ini nanti akan terbuka. Kemudian, mengapa kamu sampai ke rumah pengadilan? Apa yang sudah kamu lakukan? First person, pembisik, ya, penghasut. Karena dia sudah menjadi penghasut. Penghasut untuk apa? Penghasut untuk apa? Untuk sudden wealth. Ingin kaya mendadak. Mau muter lagi di situ-situ lagi. Setiap saya prediksi ujungnya nanti di sini lagi. Padahal saya prediksi ini dari beberapa sudut ya, dari beberapa celah yang perlu didalami. Larinya ke sini lagi petunjuknya. Kekayaan, ingin kaya mendadak, makanya dia berusaha menggasut Ibu Tuti. Kemudian
Kemudian apa ya yang perlu ditanyakan lagi? Apakah Ibu Tuti tidak mau kamu pengaruhi? Ada keprihatinan. Ibu Tuti prihatin terhadap anak muda yang sedang putus asa, tertekan di sini. Ibu Tuti prihatin terhadap anak yang menghasut, anak muda yang sedang putus asa, ingin kaya mendadak, berusaha untuk menghasut Ibu Tuti terkait dengan kaya mendadak ini. Nah, kaya mendadak ini tentunya bukan hasil dari jerih payahnya, juga bukan hasil harta miliknya. Kaya mendadak berarti ada uang jeblok dari langit, dana bos tentunya terhubung di sana. Apakah karena Ibu Tuti tidak mau menyetujui apa maumu, pada akhirnya kamu menghabisi Ibu Tuti? Expectation. Jadi expectation ini pemikiran-pemikiran, nanti begini, nanti begitu, kalau saya dapat uang nanti bisa seperti ini dan lain sebagainya. Expectation ini adalah pemikiran-pemikiran, impian-impian yang terlalu melambung tinggi, tidak sesuai dengan kemampuannya, yang pada akhirnya ingin kaya mendadak agar mewujudkan impiannya. Di sini ada simbol wanita muda juga. Nah, simbol wanita muda ini bisa jadi simbol wanita beneran, di mana dia terpengaruhi pikirannya oleh wanita tersebut, pada akhirnya ingin mewujudkan harapannya si wanita ini. Ada expectation, gambarnya wanita. Jadi bisa diartikan macam-macam ya, yang namanya kartu tarot ini multitafsir teman-teman. Saya mengartikan satu, si orang ini, orang laki ini memiliki keinginan-keinginan tapi tidak memiliki duit, pada akhirnya berusaha menghasut Ibu Tuti agar dia juga mendapatkan uang secara tiba-tiba, kaya mendadak seperti itu. Atau bisa juga orang ini terpengaruhi dengan orang perempuan, ingin mewujudkan cita-cita dari perempuannya ini agar apa yang diharapkan perempuannya ini bisa tercapai, sedangkan dia nggak punya duit untuk mewujudkan impiannya. Dia butuh modal, dia butuh duit, makanya dia membisiki Ibu Tuti tadinya secara baik-baik, membisiki Ibu Tuti, Bu, gini. Tapi sayangnya Ibu Tuti malah prihatin dengan ide-idenya itu. Nah, ide-ide itu terkait dengan keinginan untuk kaya mendadak. Kaya mendadak, bukan uangnya. Tentunya kaya mendadak ini karena ada uang tiba-tiba yang jeblok dari langit. Ingin digali, ingin digarong, seperti itu ya. Kemudian ujung-ujungnya larinya ke sini ya, selalu larinya ke sini prediksi saya. Padahal saya nggak mengarahkan loh ya, karena kalau saya mengarahkan cenderungnya nanti prediksi saya bisa bablas nggak tembus. Tapi kalau saya mengikuti intuisi, mengikuti kata hati, mengikuti petunjuk-petunjuk, tentunya prediksi saya sedikit banyak nanti akan tembus ya. Setelah kamu tidak mendapatkan respon baik atau ditolak oleh Bu Tuti, apakah kamu kemudian merencanakan sesuatu kepada Ibu Tuti? Journey, sebuah proses, sebuah perjalanan. Perjalanan untuk apa? Sebuah perubahan. Jadi dia, sekalipun Ibu Tuti tidak menuruti apa maunya untuk bisa mendapatkan kaya mendadak, pada akhirnya dia nekat dengan melakukan sebuah proses perjalanan, sebuah proses yang hitungannya gimana caranya bisa dapat uang itu, dan agar ada perubahan di sini, tentunya dengan perubahan yang mungkin dengan menghabisi Ibu Tuti itu tadi. Harapannya ada perubahan seperti itu. Perubahan seperti apa? Gosip teman-teman. Gosipnya keluar lagi. Dulu beberapa hari yang lalu juga sudah pernah saya prediksi loh ya. Gosip.
petunjuk-petunjuk dari Ibu Tuti terkait korsip. Korsip ini bisa diartikan sepasang kekasih atau sepasang suami istri, seperti itu. Jadi teman-teman, diprediksi dari sudut manapun nanti larinya juga masalah uang, masalah dana yang datang mendadak, yang ceplok mendadak, yang pada akhirnya membuat orang-orang di sekitar ngiler, ingin memiliki dan lain sebagainya. Sedangkan Bu Tuti ini orangnya sangat hati-hati dalam perencanaan keuangan. Kemarin itu sudah saya prediksi dari Bagan Pitagoras, tanggal, bulan, tahun kelahiran Bu Tuti, di mana Ibu Tuti diketahui karakternya adalah orangnya ini cerdas, mandiri, dan susah dipengaruhi, dan kalau bicara ceplas-ceplos dan kadang menyakiti. Bicara-bicaranya inilah yang juga menjadikan orang-orang di sekitarnya menjadi sakit hati. Ditambah lagi sikapnya yang terlalu disiplin, ya, terlalu susah dipengaruhi, yang pada akhirnya membuat orang-orang di sekitarnya tidak bisa leluasa untuk merencanakan keinginannya terkait dengan uang mendadak itu, ya, uang mendadak itu bisa dana bos atau lainnya. Nah, disinilah pada akhirnya ada rasa kekesalan dari si pelaku. Nah, pelaku ini ternyata adalah bisa sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Dan ini terhubung dengan orang rambut belah dua. Seperti itu teman-teman. Dari ada clue-cluenya seperti itu ya. Dan orang ini nanti sekarang ini sedang depresi dikarenakan ada ketakutan masuk ke rumah pengadilan ini. Jadi kalau dari kartu ini, semoga saja masalah ini cepat terbuka, cepat ditetapkan siapa menjadi pelakunya, baik otak, terus pembantu, yang eksekusi, yang mengetahui, dan lain sebagainya. Ya, semoga saja cepat terselesaikan ya teman-teman. Misalnya saya hanya memberi clue-nya loh ya, tidak bisa dijadikan alat bukti. Ini tugas kalian adalah mencari tahu siapakah sosok yang berpasangan ini yang sudah terhubung dengan seorang yang belah rambut dua ini dan terhubung dengan dana yang jeblok dari langit itu tadi. Itu tugas kalian. Saya tugasnya cuma memberi clue-clue yang harus didalami, yang harus dipetani sampai akar-akarnya. Itu tugas saya. Makanya kalian jangan terlalu parno ketika saya ikut mengawal dalam kasus ini, karena memang saya menyadari kalau hasil prediksi ini tidak bisa dijadikan alat bukti. Tapi hasil prediksi saya ini perlu dikali, karena saya memprediksi ini sepenuh hati, sepenuh jiwa, tidak ada tendensi, dan saya juga tidak kenal atau tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang sebagai saksi ini. Rumah saya jauh guys, rumah saya di Jawa Timur, mereka di Subang. Ya, jadi kalian juga harus bisa memahami ada banyak ilmu di sekitar kita, dan kalian juga bisa mempelajari loh ya. Kemarin itu ada yang komen, aduh miris ya, masalah kriminal diprediksi dengan angka-angka. Begini loh teman, setiap benda itu memiliki energi. Tidak hanya benda yang dibuat oleh Tuhan, benda yang kamu buat pun nanti pada akhirnya memiliki energi. Gak percaya? Misalnya, kalau kamu melukis seorang yang serem, energinya apa? Menakutkan kan? Tapi kalau kamu melukis sebuah bunga yang segar, energinya apa? Kamu merasa ikut menikmati dari kesegaran bunga itu tadi, padahal itu hanya sebuah gambar. Demikian juga angka-angka. Sudah dari dulu leluhur, entah leluhur di Eropa atau siapa itu, yang sudah mencari tahu angka 1 ini energinya apa, angka 2 ini energinya apa, dan apa, dan apa. Kalau kalian mau mempelajari, gampang, di Google ada. Ya, di Google ada. Tinggal bagaimana kalian bisa mengkombinasi angka ini ketemu angka ini artinya apa, seperti itu. Dan bisa dipelajari kok itu. Makanya kadang-kadang jangan terlalu berpikiran sempit dulu. Sebelum komentar, kalian harus mencari tahu, harus ada rasa penasaran. Kenapa sih Jeng Dimas ini bisa memprediksi dari angka?
Kalian lihat di Google. Nah, di situ nanti akan ada panduan-panduan cara memprediksi dengan numerologi Pythagoras. Kalian cek di Google ya. Prediksi numerologi Pythagoras. Nanti kalian prediksi sendiri tanggal, bulan, tahun kelahiran kalian serta sifat-sifatnya seperti apa. Pasti tembus. Karena saya sudah memprediksi berkali-kali, itu saya praktekkan di diri saya, anak saya, dan klien saya, dan memang ada tembusnya. Makanya saya berani menjadikan rujukan itu untuk memprediksi dalam sebuah kasus, tidak di kasus Subang saja. Itu bisa digunakan untuk melihat bagaimana karakter seseorang. Misalnya kamu memiliki perusahaan, kemudian kamu ingin merekrut pegawai. Kamu harus tahu karakter pegawai ini seperti apa. Cocok enggak di divisi ini atau enggak? Nah, disinilah perlunya kamu mempelajari ilmu-ilmu terkait angka kelahiran. Itu gampang sekali kok, gampang sekali daripada kalau kamu belajar dari weton. Dari weton kamu harus lihat dulu wetonnya apa ini. Sulit kan? Tapi kalau dari angka kelahiran, kamu bisa tahu misalnya dari KTP-nya, dari dia melamar data-datanya, kamu bisa tahu. Jadi ilmu itu banyak, ilmu itu luas, tergantung mau nggak kamu mempelajari. Jadi tolong sebelum komentar, ini kok begini, ini kok begitu, Google dulu. Seperti itu ya teman-teman, tentang prediksi rambut belah dua ternyata terhubung dengan sosok yang ciri-cirinya saya sebutkan tadi. Tentunya kalian sudah bisa mencari sekarang siapakah ini seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, prediksi saya juga bisa salah karena saya bukan Tuhan. Saya masih manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan. Namun saya di sini memprediksi dengan sepenuh hati. Tidak ada tendensi lainnya dan lain sebagainya. Saya hanya ingin memberi clue, membantu agar masalah ini bisa cepat kelar, itu saja sih. Karena saya kasihan pada dua korban ini, Ibu Tuti dan Amel yang meninggal di rumahnya, ditelanjangi pula, dimasukkan mobil Alphard pula. Dua orang sekaligus hingga saat ini masih belum terbuka kasusnya. Ditambah lagi pihak keluarga juga sibuk dengan PH-nya. Ya, semua anggota keluarga, ayah, anak, keponakan sibuk dengan didampingi PH-nya masing-masing. Dengan adanya pendampingan PH ini tentunya juga ada kesulitan tersendiri di dalam mengungkap kasus ini. Jadi kurang bisa keprojot ngomong kalau didampingi PH-nya. Jadi ada kesulitan tersendiri di dalam mengungkapkan kasus ini. Seperti itu ya teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.